Kita tunggu. Kalau bisa berdua, rekam berdua. Coba Dila Sudah, rekam Bunda. juga satu. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baik, wabarakatuh. sekalian, kita telah dapat bergabung di link ini, walaupun nampaknya terjadi kendala di awal tadi. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala sampai akhir. Amin. Bagaimana kabarnya, Nak? Masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, kita hadir seutuhnya dan fokus. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan seluruh perhatian kita untuk kegiatan kita di sesi kedua ini. Di mana pada kegiatan ini kita berharap sekali apa yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita tak bosan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas izinnya kita dapat hadir kembali di ruangan Zoom ini dalam rangka praktek coaching yang kemarin telah kita latih selama 1 jam waktu, sehingga insya Allah hari ini bisa dipraktekkan secara baik. Mari kita berdoa dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita kirim kepada junjungan kita, pemimpin umat, akhlakul harimah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita izin minta tolong kepada Ustadz untuk memimpin doa kita. Moga-moga kegiatan kita diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz kita persilakan. Baik, Bunda, terima kasih atas waktunya. Semua mari sejenak kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rukul sesi yang kedua ini Allah berikan kita kemudahan, berikan kecerdasan untuk masing-masing kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi hamidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'afina fi badani, Allahumma 'afina fi sam'i, Allahumma 'afina fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Ustadz yang telah memimpin doa kita. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Baik, Ananda, sementara kita menunggu kegiatan kita selanjutnya sambil menunggu PPT, kira-kira siapa yang bisa memimpin untuk kegiatan mindfulness dulu dengan metode stop? Nah, coba. Siapa yang bisa memimpin? Siapa yang ingin mencoba? Pak Joni aja, Bu. Boleh? Bisa, Ustadz? Ustadz udah berdoa. Ustadz udah berdoa tadi. Kita kan mau dalam mindfulness ini. Siapa yang bisa memimpin? Ya, Ustaz.
Bunda coba dulu ke apa ya, ke laptop ya nak, udah perbaiki. Anak lagi net gini nih Bunda. Baik Ananda, kita lanjutkan. Nampaknya udah terekamnya, walaupun direkamnya dari sana ya. Jadi pada kesempatan ini kita telah berdoa tadi yang dipimpin oleh Ustadz. Mudah-mudahan doa kita diijabah. Untuk mindfulness, kalaulah Ananda tidak bisa secara mendadak kita memimpin karena konsentrasi kita tidak ke situ tadi, kita fokuskan pikiran kita hadirkan seluruh jiwa dan raga kita untuk 90 menit ke depan, artinya 2 JP ya, kita akan praktek coaching. Untuk itu, biar lebih terarahnya kegiatan kita ini, kita tampilkan PowerPoint kita, bisa Ananda simak bersama dan kita perhatikan ke PPT yang akan ditampilkan sebentar lagi. Oke, terima kasih. Bahwa di ruangan kolaborasi di modul 2.3 sesi kedua ini kita akan berselancar selama 2 jam pelajaran kali 45 menit, itu yang kata Bunda tadi, 90 menit artinya 1,5 jam waktu. Lanjut. Kalau masalah tujuan umum ya, tujuan khusus tentu sama dengan yang kemarin. Bahwa di ruang kolaborasi yang 2 JP ini secara umum nanti diharapkan kepada Ananda selaku CGP secara aktif menetapkan tujuan, yaitu membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam rangkaian kompetensi dan kematangan dirinya secara umum modul 2.3 ini. Kemudian Ananda selaku guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pelajaran, itulah namanya teman sejawat. Yang ketiga, Ananda sebagai guru penggerak atau sebagai CGP diharapkan terampil menerapkan pendekatan-pendekatan coaching ini untuk pengembangan diri, baik selaku guru dan juga kepada rekan sejawat. Nah, di mana capaian umum daripada modul ini juga ada 4. Apa itu? Yang pertama, diharapkan Ananda memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi, dalam rangka mengembangkan kompetensi bersama rekan sejawat. Kemudian Ananda diharapkan juga dapat menerapkan praktek komunikasi yang memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dengan prinsip coaching yang sudah kita latihan kemarin. Berikut, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas yang di sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi bersama rekan sejawat. Nah, kemarin sudah kita coba juga. Nah, di mana tujuan atau capaian khusus modul ini baru beberapa buah. Yang pertama, menjelaskan konsep coaching secara umum. Yang kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya.
Baik mentoring kata Bunda kemarin, baik konseling, baik fasilitasi lainnya ataupun training. Dan kemarin waktu refleksi telah kita saksikan dan telah kita ungkapkan bahwa kiranya tidak sama dengan yang disampaikan oleh guru BK seperti yang diungkapkan oleh Nanda Meta kemarin. Lanjut. Yang ketiga, bahwa di dalam pelaksanaan coaching ini juga diharapkan Ananda dapat menjelaskan konsep-konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pemberdayaan pengembangan kompetensi diri dari orang lain atau rekan sejawat. Nah, kemudian yang keempat, diharapkan juga Ananda dapat menjelaskan paradigma berpikir coaching ini dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Berikut yang kelima, diharapkan juga Ananda dapat menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Hampir sama dengan yang di atas. Yang berikutnya, Ananda dapat membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Berikut, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Ini dia yang kemarin harapan betul dari modul yang kita garap sekarang ini. Berikut, mempraktekkan 3 kompetensi inti. Mulai dari present kemarin, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Itu udah kita praktekkan kemarin. Berikut juga menjelaskan jalannya percakapan coaching itu untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan untuk melakukan kolaborasi. Kemarin sudah kita coba juga. Berikut diharapkan juga Ananda dapat memberikan umpan balik dengan memaparkan paradigma berpikir coaching itu sesuai dengan prinsip dan coaching. Terakhir, mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Nah, kesemua tujuan khusus yang 12 ini insya Allah sudah kita coba kemarin merangkai-rangkainya, mudah-mudahan bisa kita bawa pulang setelah kegiatan coaching kita ini. Berikut. Dalam pelaksanaan kegiatan kita yang 2 JP ini sama dengan kemarin. Pembukaan telah berlangsung, refleksi pembelajaran sebentar lagi, kemudian nanti masuk ke ruang room, kemudian review pembelajaran setelah refleksi yang dilaksanakan, baru nanti penutup. Kemudian kita tengok dulu kesepakatan belajar, tujuan belajar. Di mana tujuan pembelajaran coaching ini sama dengan kemarin. Ananda dapat mempraktekkan alur percakapan dengan alur tirta. Tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan melakukan refleksi. Nah ini, refleksi terhadap praktek percakapan coaching itu yang telah dilakukan dengan setama rekan Ananda berdua. Itu tujuannya setelah Anda buat, kemudian nanti dapat refleksi. Berikut. Kesepakatan belajar kita sama dengan kemarin, kita lanjut seperti itu, di mana dalam menempuh kegiatan yang 2 JP ini kira-kira durasinya. Penyambutan 3 menit, tujuan dan kesepakatan belajar 5 menit, penjelasan khusus coaching sebentar lagi 5 menit, baru nanti Ananda masuk ke ruangan coaching Ananda berdua dengan kawannya, waktunya 30 menit. Di ruangan itu juga Ananda akan mengisi lembaran refleksi diri coaching. Berarti Ananda akan menulis di situ diri Ananda mungkin dan kawan Ananda 1 lembar seorang. Baru nanti penyampaian hasil refleksi diri coaching itu baru masuk ke ruang utama, penguatan praktek coaching secara bersama 10 menit, baru mengingatkan tahapan belajar selanjutnya atau mengunggah hasil rekaman kita, baru penutup dan foto bersama. Jadi perjalanan kita hari ini separuh dari yang kemarin. Ya. Nah, kesepakatan belajar kita lebih kurang seperti ini, masih kita sepakati mungkin ya, tidak ada perubahan ya nak, masih cocok? Cocok ya. Nah, sekarang kita ingat-ingat bagaimana yang Ananda lakukan kemarin di latihan coaching itu, kita review sedikit ya dengan pertanyaan otomatiknya gini.
Ananda yang telah melakukan ruang kolaborasi 1 kemarin latihan coaching dan mengisi lembaran itu, lembaran apa namanya itu, lembaran refleksi. Nah, kemarin telah kita refleksi. Yang Ananda rasakan kemarin itu apa yang masih ingat Ananda sekarang? Artinya yang Ananda rasakan, saya dapat ilmu ini. Nah, itu Anda rasakan kiranya praktek coaching itu perlunya kompetensi inti di sini. Kiranya pertanyaan berbobot tuh begini, tujuannya begini. Nah, siapa yang bisa mengungkapkan apa yang telah Anda dapat kemarin selama 60 menit berdua secara bergantian? Ada yang bisa? Oke, Ananda Ani silakan disampaikan apa yang bisa direview, diingat kembali hasil kolaborasi kemarin di sesi 1. Dipersilakan. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Terima kasih buat rekan-rekan CGP hebat semua. Mungkin yang masih saya ingat dari apa yang sudah kita lakukan kemarin itu tentang kompetensi inti coaching itu Bunda, kan ada kehadiran penuh. Nah, itu yang mungkin menurut saya itu ternyata kehadiran penuh itu memang harus full kita di sana, walaupun mau ada bunyi handphone ataupun apa ya, pokoknya kita memang harus fokus tentang coach kita gitu saat menjadi coach. Misal kalaupun ibaratnya ada nyamuk yang terbang aja kita udah nggak dengerin gitu kan Saking memang fokusnya. Iya, memang harus hadir penuh itu. Terus untuk yang paling penting itu kan mendengarkan aktif dan memberi respon kepada coach kita. Apa namanya? Saat kita memang mendengarkan itu memang benar-benar oh iya ada kita memberikan respon gitu. Jadi seperti memang kita memang benar-benar menghargai apa yang dikatakan atau apa yang dicurhatin gitu, yang apa masalahnya gitu. Jadi memang tidak ada sedikit pun yang tertinggal dari masalah yang coach kita mintakan solusikan ibaratnya gitu, minta solusi padahal dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, bukan kita yang memberi solusi kan itu. Ternyata kita hanya mengarahkan atau menuntun, cuma memancing gitu, cuma memancing saja. Padahal bukan kita yang memberi solusi, tetapi dengan kita dengan memberi respon dengan apa. Nah, si coach itu malah menemukan sendiri apa oh iya begini ini yang sudah saya lakukan. Nah mungkin seperti itu yang masih saya ingat dan saya rekam sampai saat ini Bunda. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali Ananda yang disampaikan Ananda Tika, Anda Eka, Ananda Ani. Ini Bunda terserahlah kok Ani kok Eka ya. Bahwa yang disampaikannya itu memang itu kesimpulan kita kemarin ya. Nggak disangka saja tadi kita bermasalah minta solusi, malah kita pula yang bisa terpancing menyelesaikan solusi sendiri ya. Itulah. Boleh, terima kasih Ananda Eka. Sekarang Bunda ingin dengarlah selaku coach ini tadi katanya. Selaku coach apa ya yang bisa Ananda sampaikan reviewnya dengan kegiatan kita kemarin yang di sesi 1. Boleh atau selaku coach atau coachi bisalah. Apa yang bisa satu orang lagi? Bisa? Ananda Dila bisa? Oh, Ananda Leni silakan. Silakan. Kita dengar bersama. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, saya ingin menanggapi sebagai coach Bunda. Ya, boleh apa mungkin yang masih tersirat ini.
Ya, yang masih tersirat ya Bunda ya, sekarang walaupun kita kan satu profesi, tapi dengan kehadiran coach itu Bunda, seolah kita bertemu emak. Kita bertemu emak dan kita curhat sepenuhnya. Tapi dalam coach pandainya memancing pertanyaan-pertanyaan, akhirnya terbayang solusi sendiri Bunda. Oh gini. Jadi solusinya terbayang sendiri. Jadi sehingga kita bisa menemukan solusi tanpa beliau memberikan solusi, nampak sama kita dari pertanyaan-pertanyaan itu, nampak jelas sama kita solusi yang diberikan. Dan itu ya, sama kayak anak bertemu maknya Bunda, lepaslah semuanya yang buruk. Oke, terima kasih. Jadi kalau seorang coach itu memang di bawahnya kompetensi inti itu memang dapat inti ceritanya ya, sehingga terpancing langsung si coach oleh si coach. Boleh, terima kasih Ananda Leni. Ini nampaknya Ananda Fitra nih. Ada apa yang bisa disampaikan sama kita nih? Silakan Ananda sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Ya, terima kasih Bunda. Di sini sebagai coach ya Bunda ya. Kalau sebagai coach itu kita itu menggali bukan memberi. Berarti kita menggali potensi coach tersebut yang ada di dalam diri coach, bukan kita memberi gitu. Kemudian kita berfungsi sebagai pendengar aktif. Nah, kemudian setelah itu kita juga merespon apa-apa yang dicurhatkan oleh seorang coach gitu. Ya, mungkin itu tambahannya Bunda. Oke, terima kasih. Oh, masih ada Nana Nia ini. Ada apa nih Nia? Cocokkah dengan pendapat Fitra, Leni, dan Eka? Silakan sebelum kita siap ini kita akhiri dulu ya, baru kita pindah. Silakan Ananda Nia. Terima kasih Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menambahkan dari jawaban dari teman-teman tadi, yang masih saya ingat manfaat pembelajaran kita ambil dari kemarin tuh adanya nilai kolaborasi antara si coach dan coaching. Kemudian di sini dalam kegiatan diskusi coaching itu pentingnya menekankan komunikasi antara dua arah yang terbuka, yang jujur, dan saling menghormati masing-masing. Kemudian kita juga dapat memahami atau menemukan kata kunci dari permasalahan tersebut. Sehingga dengan kata kunci itu, coaching itu kita fokus bukan hanya pada masalahnya, kemudian dia sendiri untuk menggali informasi, ide-ide kreatifnya untuk menemukan solusi. Mungkin itu tambahan Bunda. Bagus. Oke Ananda, terima kasih. Super sekali yang telah Ananda jawab berempat ini. Jadi kita review kemarin bagaimana coach, kita telah dapat menyimpulkan kedua-duanya. Yang pertama adalah fokus ya, dihadirkan hati, kolaborasi bagus, kemudian jujur, kemudian juga kita terpancing karena pandainya coach memancing coach sehingga bisa cari solusi. Ya, mudah-mudahan itu adalah pengalaman kemarin selama sesi 1 dapat kita terapkan kembali nanti ya pada sesi 2 ini. Baik Ananda, kita masuk kepada PowerPoint kita berikutnya. Apa yang harus kita lakukan sebentar lagi? Nah, di mana untuk pelaksanaan kita sebentar lagi praktek coaching kita ini, mana praktek coaching dilakukan dengan model alur Tirta. Kemarin sudah kita sampaikan juga. Tujuannya apa, identifikasi masalahnya bagaimana, rencana aksi gimana, kemudian tanggung jawab bagaimana. Pertanyaan seorang coach harus menyangkut sekurang-kurangnya di dalam yang 5 itu. Kemudian praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP seperti kemarin, Anda nanti akan misah ke kelompok masing-masing. Kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Yang siang hari ini waktunya cuma 30 menit ya.
Kemudian topiknya dibahas bebas, entah baru Ananda susun hari ini, entah yang kemarin juga Ananda buat, entah bagaimana, itu kembali kepada Ananda. Nah, di masing-masing Ananda punya waktu 15 menit dan praktek coaching dilaksanakan di ruangan outroom Ananda nanti. Sebagaimana rencana kita hari ini, kelompok 1 masih di ruangan utama, kelompok 2 di ruangan 1, sampai nanti kelompok 5 di ruangan 4. Oke, lanjut. Nah, ini di ruangan utama kelompok 1, Ananda Meta, Ananda Tika, Leni, Dila, Ati, Nia, Febri, Wira, Eka, dan Fitra berada nanti di kelompok 5. Insya Allah tidak akan berubah kelompoknya karena kemarin sudah latihan. Lanjut. Nah, pada pelaksanaan ini nanti refleksi diri waktu latihan coaching. Kalau nanti tentu dalam praktik coaching lagi nanti, bukan latihannya saja. Ya, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu ditingkatkan, apa yang perlu untuk kondisi kehadiran penuh, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan ke depan. Nah, di bawah nanti apa yang perlu diberikan umpan balik terhadap koci. Berarti di atasnya ada coach, di bawahnya ada koci. Nah, ini nanti setelah Anda praktek, baru Anda isi, bisa di-download juga. Ya kan? Lanjut. Nah, barangkali Ananda, untuk penilaian Ananda nanti dalam pelaksanaan coachingnya, ini nanti pedoman oleh Bunda. Pedoman pula oleh PP nanti. Apa-apa yang harus dilakukan. Misalnya, dia bebas dari judgment, dia bisa membuat asumsi dan berkolaborasi. Jadi, dapat nilai kita tuh 4 semua. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti tentu sesuai dengan praktek. Nah, ini tidak usah pula Anda pikirkan. Berjalanlah sesuai dengan rencana. Kalau memang rezeki nanti insya Allah baik, akan lancar itu semuanya. Ini tidak pula dipikir oleh Nanda itu. Itu namanya rubrik ya. Tidak usah pula dipikir itu. Tetapi perlu oleh Bunda tentu sebagai pedoman. Aba-aba, rambu-rambu. Berikut. Barangkali mungkin sampai itu yang perlu kita sepakati, baru nanti kita akan tampil di ruangan kolaborasi, kemudian nanti baru kita kembali bersama-sama. Ada pertanyaan nak sebelum kita masuk ruangan? Insya Allah tidak masalah ya. Jadi Ananda, yang Ananda Meta dan Ananda bisa bergabung. Kalau Pak Ustadz nanti bisa dia request dengan Bunda, kemana mau Bunda gabungkan. Kalau kemarin dia berada di kelompok 5, rasanya ada kelompok berapa. Nanti bisa pula pindah-pindahkan, transit. Mudah-mudahan hari ini Nia tidak usah transit lagi kayak kemarin. Ya, mudah-mudahan hari ini lancar, kita berdoa. Tidak ada perubahan ya. Kalau tidak ada perubahan, kita coba untuk kembali ke kelompok. Ibu Wen nanti kita bagi ke kemana maunya. Insya Allah. Ananda menunggu sebentar, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Mudah-mudahan jaring ini juga bersahabat. Insya Allah. Jadi nanti siapa yang udah bisa, boleh langsung mulai. Kalau udah Bunda oke kan nanti ya. Nanti kita hitung waktunya. Tapi enggak pula serentak nanti mulainya ya. Enak jadinya. Kita coba Nanda. Ini pula kelemannya sekarang kalau diangkut-angkut kayak gini nih. Nggak apa-apa Bunda, kami latihan dulu. Ah ya, menunggu ya. Ntar dulu, nggak hafal pula Bunda kelompok 2 nih.
Leni dan Dilang. Mm-mm. Daniel. Mama Nanda menunggu jadinya. Nggak apa-apa, Bunda. Wira dengan Febri ya. Iya, Bunda. Wira dengan Eka dengan Fitra. Oke. Wira dengan Febri. Mau dia Wira dengan Febri. Titik dengan Yunia. Oke. Meta dengan ini. Udah. Bu Wet mau gabung di mana lah Bu Wet nih ya. Bu Wet. Kelompok 3 aja lah. Kelompok 4 nih. Oke. Sabar ya Nanda. Masya Allah. Oke, rasanya udah oke. Kita mulai, tengok jamnya nak. Kita mulai pukul 46. Jadi 45 tambah 30 tambah 40, 80. Berarti nanti jam 16 lewat 10. Jangan lupa merekam ya. Oke, silakan bergabung ke ruangan masing-masing.
Oke, Ananda, jangan lupa merekam. Silakan bergabung. Silakan lanjut. Jangan lupa merekam. Bu Meta, Iya, mulai kita lagi. iya. Mulai kita lagi. Berarti kita ditemani Bu Wet. Nggak apa-apa. Berarti kita pembukaan dulu ya Bu Meta ya. Iya, kita pembukaan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya kali ini akan bertindak sebagai coach, akan mempraktekkan diskusi coaching dengan coachi Ibu Meta Gusrianti dan saya sendiri Ibu Irma Zulfikar Rahmi. Berikut praktek coaching dari kelompok kami. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Meta. Silakan masuk Bu Meta. Iya, terima kasih ya, Bu ya. Iya, apa kabar Bu Meta? Alhamdulillah keadaan saya sehat, Bu. Cuma saya akhir-akhir ini kebingungan, Bu. Oh, kebingungan kenapa Bu Meta? Kebetulan kemarin pas Ibu Meta menelpon, saya lagi ada kesibukan sehingga tidak bisa menghadiri undangan yang Ibu Meta minta untuk berdiskusi. Baik, mungkin apa kira-kira yang ingin Ibu Meta bicarakan? Iya, Bu. Kan rencananya kemarin saya ingin berbincang sama Ibu, tapi kebetulan Iya. belum tepat momennya. Jadi Iya. kebetulan hari ini kan Ibu ada waktu, jadi saya ingin berbincang sedikit tentang permasalahan saya, Bu. Ini tepatnya di kelas, Bu. Oh, permasalahan di kelas Bu Meta, iya. Ya. Kira-kira ada apa ya Bu Meta di kelas Bu Meta? Oh, begini, Bu. Di dalam kelas itu, di dalam kelas yang saya ajar itu kan, murid-murid saya itu suka sekali lah berbicara di saat saya itu menerangkan pembelajaran gitu, Bu. Iya. Malahan ada juga yang mengganggu temannya sehingga teman-temannya itu menjadi risih gitu kan karena terganggu oleh perilakunya tersebut. Nah, jadi di sini saya ingin meningkatkan kompetensi saya, Bu. Apakah saya yang kurang dalam mengelola kelas ini atau bagaimana gitu. Jadi saya ingin berbincang ini kepada Ibu. Oh, berarti Ibu di kelas Ibu Meta ini ada siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran begitu ya Bu Meta? Iya, Bu. Oh iya, bagus. Baik Bu Meta. Kira-kira apa ini yang Ibu Meta inginkan dari hasil diskusi kita siang hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, bagaimana caranya supaya saya itu bisa menciptakan kelas yang kondusif, yang nyaman, dan yang menyenangkan bagi murid saya gitu, Bu. Oh begitu, berarti Ibu Meta ingin menciptakan kelas yang kondusif, nyaman, dan juga menyenangkan bagi murid ya Bu Meta ya? Iya, Bu. Oke, baik. Kira-kira apa yang telah Ibu Meta lakukan untuk menciptakan kelas yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan ini bagi murid Ibu Meta? Apa yang telah Ibu Meta lakukan di kelas? Rasanya saya sudah mencoba segala cara ya, Bu. Saya sudah memakai metode pembelajaran yang bagus menurut saya. Saya sudah memakai media pembelajaran yang sudah menarik juga menurut saya. Tetapi entah kenapa ya, belum juga efektif lagi gitu, Bu. Oh iya, berarti Ibu Meta belum melihat hasil yang signifikan dari usaha Ibu Meta ini begitu ya? Ya, Bu. Oke, kira-kira ini Bu Meta, menurut Bu Meta kelas yang efektif itu menurut Ibu Meta itu gimana? Kalau menurut saya sih kelas yang efektif itu adalah kelas yang bisa menciptakan anak muridnya itu aktif,
bersemangat dan antusias gitu dalam menerima pembelajaran dari gurunya gitu, Bu. Kelas yang hidup lah begitu ya Bu Iya. Meta, tidak hanya kelas yang satu arah dari kita saja sebagai guru. Ya bagus sekali Bu Meta. Begini Bu Meta, kira-kira ini Bu Meta, kalau kita kasih skala ini Bu Meta dari 1 sampai 10, Ibu Meta rasa kelas Ibu Meta ini ada di skala berapa? Oh, saya rasa menurut saya ya Bu, kelas saya ini berada di posisi 5 kayaknya Bu. Masih di posisi 5 ya Bu Meta. Dan kira-kira Ibu Meta maunya di posisi berapa? Kalau bisa ya Bu, saya ingin berada di posisi skala 9 gitu Bu. Di skala 9. Ya baik Bu Meta, mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa menemukan solusinya, sehingga skala kelas Ibu Meta ini bisa naik, jangankan 9, kalau bisa 10 nanti ya Bu Meta ya. Iya, amin Bu. Ya, baik. Kira-kira Ibu Meta, apa tantangan yang Ibu Meta hadapi ini dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif ini? Oh, seperti permasalahan saya yang saya bilang ke Ibu tadi ya, tantangannya tentu kesulitannya untuk mengendalikan murid ini Bu yang suka berbicara gitu Bu. Jadi anak-anak yang lain itu ikut jadinya gitu kan, tidak fokus juga mendengar apa yang saya berikan gitu. Berarti karena yang beberapa orang ini, yang lainnya juga terganggu ya Bu Meta ya? Ya, Jadi begitu. itu yang menjadi tantangan Ibu Meta. Baik, kemudian kira-kira ini Bu Meta, apa yang Ibu Meta butuhkan untuk bisa mencapai tujuan Bu Meta menjadikan kelas yang kondusif dan menyenangkan ini? Di sini saya membutuhkan strategi ya Bu, untuk mengendalikan murid saya ini agar nantinya dia itu tidak berbicara lagi di saat guru manapun lah yang masuk ke kelas itu gitu kan. Jadi anak ini nantinya mendengarkan kalau ada guru menerangkan pembelajaran, nantinya anak ini mendengarkan dengan fokus gitu. Saya ingin anak saya itu nantinya seperti itu, lebih fokus dalam mengikuti semua kegiatan, baik itu ada di kelas maupun di sekolah gitu Bu. Oh iya, berarti Ibu Meta ini membutuhkan strategi yang baru berarti ya Bu Meta ya? Iya Bu. Iya, oke. Kalau begitu mari kita bahas tentang strategi untuk mengendalikan murid itu yang suka berbicara dan tidak fokus. Mungkin bisa kita lihat itu Bu Meta, berarti Bu Meta mungkin perlu memahami penyebab dari murid Bu Meta ini tidak fokus. Mungkin menurut Ibu Meta kira-kira apa ini yang membuat kelas Ibu Meta, murid di dalam kelas Ibu Meta ini tidak fokus? Apakah mungkin mereka tidak memahami materi pelajaran, atau mungkin karena mereka bosan, atau jangan-jangan mereka cuma ingin perhatian dari Bu Meta ini Bu Meta. Kira-kira menurut Bu Meta ini penyebabnya yang mana ini? Murid Bu Meta tersebut tidak fokus dalam belajar bersama Bu Meta. Setelah saya pikir-pikir ya Bu, apa karena mereka kurang memahami materi pelajaran yang saya berikan ya Bu? Jadi menurut Bu Meta itu rasanya materi ini ya Bu Meta ya, materi yang Bu Meta berikan mungkin mereka tidak paham begitu. Oh iya baik. Jadi kalau demikian, kira-kira apa yang akan Ibu Meta lakukan ini untuk bisa membuat anak-anak Bu Meta ini fokus lagi dan bisa memahami materi yang Bu Meta sampaikan tadi? Sebagai guru tentunya kita akan memberikan pelajaran yang lebih jelas dan menarik lagi kan Bu kepada anak murid kita. Selain itu mungkin saya akan menggunakan metode atau media pembelajaran yang lebih bervariasi agar murid saya itu nantinya tidak bosan. Terus nanti saya juga akan menyelipkan teknik stop gitu Bu agar nanti anak kita itu antusias dalam menerima pembelajaran yang kita berikan gitu Bu. Luar biasa sekali ide Ibu Meta ini. Ibu Meta nanti akan memberikan metode yang lebih menarik dan menyelipkan kegiatan stop ya Bu Meta ya. Ya bagus, bagus itu Bu Meta. Dan selain dari itu, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu Meta lakukan ini untuk benar-benar meningkatkan fokus dan pemahaman siswa Ibu Meta di dalam pembelajaran?
Mungkin karena saya itu kurang memberikan bimbingan atau perhatian ya, Bu. Oh, jadi mungkin untuk ke depan saya akan memberikan bimbingan dan perhatian kepada murid saya lagi, agar nantinya itu anak ini terbiasa untuk tidak berbicara saat guru lagi, berbicara juga gitu. Jadi nantinya akan timbul rasa saling menghargai nantinya di Iya kelas gitu, iya Bu. iya iya iya. Oh iya bagus sekali Bu Meta. Oh berarti Bu Meta nantinya akan memberikan bimbingan lagi ya Bu Meta, memberikan perhatian kepada muridnya sehingga mereka itu tidak hanya fokusnya di pembelajaran Ibu Meta saja, tapi juga di semua pembelajaran nanti Bu Meta. Ya bagus luar biasa itu Bu Meta, tindakan Ibu Meta itu sangat tepat sekali. Kira-kira kapan ini rencananya Ibu Meta ini akan dilaksanakan? Insya Allah ya Bu, kalau tidak ada halangan, mungkin besok sudah mulai saya coba ini Bu. Saya akan melaksanakannya itu baik di saat proses pembelajaran ataupun di luar proses pembelajaran mungkin Bu. Oh berarti besok pagi Bu Meta ini ada kelas di kelas itu ya Bu Meta ya? Ya Ya Bu. bagus Ibu Meta, luar biasa sekali Ibu bisa merencanakan ini dengan cepat itu bagus. Kemudian bagaimana ini komitmen Ibu Meta dengan rencana yang Ibu Meta buat tadi? Baik Bu, tentu saja saya akan melakukannya itu mungkin secara kontinu dan konsisten ya Bu, sebagai sampai anak ada perubahan lah nantinya pada anak saya tersebut gitu Bu. Iya 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 bagus Ibu Meta. Ya jadi kita berarti Ibu Meta nanti akan memantaunya secara terus-menerus berarti ya Bu Meta, melaksanakan strategi ini secara berkelanjutan, tidak hanya besok pagi berarti ya Bu Meta ya? Ya bagus. Kira-kira dalam menjaga komitmennya Ibu Meta ini agar strategi Ibu Meta ini berjalan secara kontinu dan konsisten, siapa nih kira-kira yang Ibu minta bantunya untuk bisa mengingatkan? Siapa kira-kira Bu Meta? Mungkin dalam hal ini itu saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah tentunya ya Bu ya. Terus kepada rekan guru lain dan mungkin juga tidak lupa kita harus bekerja sama lah dengan orang tua atau wali muridnya gitu yang lebih memahami bagaimana anaknya di rumah. Oh iya ya bagus itu Bu Meta. Ya memang ada baiknya kita berkolaborasi ini intinya ya Bu Meta ya. Oke bagus Iya Ibu Bu. Meta. Bagaimana ini tindak lanjutnya ke depannya nih nanti dari rencana Ibu Meta ini? Mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi kayaknya Bu komunikasi saya dengan orang tua atau wali murid. Jadi saya akan tahu apa perkembangan anak ini nantinya gitu. Iya iya. Oh berarti kita menjalin komunikasi berarti ya Bu Meta dengan wali murid setelah tadi kita mengadakan kolaborasi, nanti Ibu Meta juga akan berkomunikasi lebih lanjut. Ya, bagus iya Bu Meta. Baik Ibu Meta, kira-kira setelah kita berbincang beberapa menit tadi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Meta sekarang? Alhamdulillah ya Bu, saya sudah merasa lega Bu. Perasaan saya juga senang karena sudah bisa berbagi masalah dengan Ibu gitu kan. Jadi saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya setelah berbincang dengan Ibu ini. Ya baik Ibu Meta. Berarti kira-kira sudah tercapai ini tujuan dari Ibu Meta untuk berdiskusi coaching kita hari ini. Kira-kira gimana Bu Meta? Iya, alhamdulillah sudah Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya baiklah Bu Meta, kalau demikian saya rasa kita sudahi perbincangan kita hari ini Bu Meta, karena kebetulan saya juga ada kelas ini Bu Meta. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan untuk mendidik anak-anak bangsa ini ya Bu Meta, dan silakan Ibu Meta mengimplementasikan rencana atau strategi Ibu Meta tadi. Tetap semangat Ibu Meta. Nanti jangan lupa beritahu saya juga hasilnya. Bagaimana penerapan strategi Ibu Meta tadi, sejauh mana perkembangannya. Mungkin minggu depan kita bisa diskusi lagi Bu Meta. Baik Bu Tica, terima kasih banyak ya Bu Tica atas waktunya yang telah mau berbincang dengan saya. Insya Allah saya akan melaksanakannya besok dan saya akan segera memberitahu Ibu hasilnya nanti gitu.
Kalau Oke, begitu baik. saya pamit ya Bu ya. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh silakan, Bu. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke. Nah, gantian. Kita langsung refleksi atau langsung tampil yang kedua? Bagusnya gimana? Kira-kira gimana Bu Web bagusnya? Langsung refleksi kah atau lanjut coaching kedua nih Bu Web? Suara Kak Tica kurang jelas. Halo? Oh, dah. Mungkin kita lanjut aja dulu ya. Kita refleksi dua-duanya. Iya, berarti kita lanjut aja dulu berarti ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Bu Tika bilang tadi, kalau kami dari kelompok 1, tadi Bu Tika sebagai coach dan sekarang saya yang menjadi coach, di mana coaching ini permasalahan yang akan diangkat itu adalah kurangnya semangat dan kurangnya fokus anak dalam belajar di kelas. Baiklah, kami akan memulai coaching kami. Assalamualaikum Bu Meta. Waalaikumsalam Bu Tica. Boleh saya masuk Bu Meta? Silakan Bu. Baik, terima Silakan kasih Bu ya, Meta. Iya, sama-sama Bu. Bagaimana kabar Bu Tica hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Meta. Bu Meta gimana? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oh ya, maaf ya Bu, kemarin karena ada kegiatan di luar sekolah, jadi saya itu tidak bisa untuk meluangkan waktu untuk Ibu kemarin dalam pembicaraan masalah Ibu ini. Jadi karena sekarang saya ada waktu untuk beberapa jam ke depan, makanya tadi saya menelpon Ibu. Iya, saya melihat wajah Ibu itu kayaknya kayak orang kebingungan gitu, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Iya ini Bu Meta, akhir-akhir ini saya merasa bingung dengan murid-murid saya. Karena mereka kurang bersemangat dan kurang fokus belajar di kelas Ibu Meta. Jadi saya merasa gimana ya Bu Meta, anak-anak itu menjadi pasif saya lihat begitu ya Bu Meta. Mungkin Bu Meta bisa ada waktunya saya minta berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira hasil seperti apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini Bu? Jadi saya ingin nanti setelah kita berdiskusi ini, saya menemukan solusi gitu, bagaimana memecahkan masalah saya ini dengan bagaimana mengembalikan semangat dan fokus murid di dalam belajar begitu Bu Meta. Kalau begitu, coba Ibu ceritakan kepada saya, apa yang Ibu rasakan hari ini? Begini Bu Meta, tadi pada saat saya mengajar Bu Meta, saya melihat murid-murid saya itu tidak mengikuti pembelajaran dengan baik dan sepenuh hati. Mereka sibuk sendiri gitu Bu Meta. Ada yang bertumpang dagu, ada yang tidur-tiduran, ada yang sibuk berbicara dengan temannya. Dan ketika saya bertanya begitu Bu Meta, mereka kayak tidak ada respon gitu, sibuk dengan diri mereka sendiri Bu Meta gitu. Jadi pada umumnya mereka tidak menjawab pertanyaan yang saya berikan, dan ini otomatis berpengaruh ya Bu Meta pada semangat saya dalam mengajar begitu, mengganggu gitu Bu Meta. Oh, jadi maksud Ibu itu ini semua murid Ibu seperti itu atau hanya sebagian gitu Bu? Kalau dibilang semuanya sih, tidak semuanya sih Bu Meta, cuman ada sebagian gitu, beberapa orang. Cuma yang beberapa orang ini sangat mengganggu kelas bagi saya gitu Bu Meta, sehingga kelas ini rasanya tidak efektif begitu. Apalagi kalau di jam-jam terakhir itu Bu Meta, sangat sulit sekali menarik fokus mereka untuk belajar gitu Bu Meta.
Oh begitu, Bu. Kalau Hmm. menurut Bu Tica nih, idealnya murid-murid itu di kelas itu bagaimana, Bu? Kalau menurut saya, murid itu aktif, dan kemudian antusias dengan pembelajaran yang saya berikan, begitu Bu Meta. Iya. Ngomong-ngomong ya, Bu, apa yang sudah Ibu lakukan agar murid-murid Ibu itu bisa bersemangat lagi dalam belajar dan bisa fokus kembali dalam pembelajaran gitu, Bu? Kalau dipikir-pikir sebenarnya saya sudah melakukan, beberapa metode yang sesuai dengan kebutuhan murid, Bu Meta, tapi, mereka itu tetap tidak fokus, Bu Meta, begitu. Oh, jadi Ibu sudah menggunakan metode yang menarik dalam pembelajaran, namun belum bisa sepenuhnya membuat mereka itu bersemangat, fokus, dan antusias dalam belajar. Kalau dilihat dari skala ya Bu, 1 sampai 10, di mana posisi Bu Tica sekarang dalam mencapai tujuan, Bu? Mungkin baru di posisi 6 lah Bu Meta. Oh, posisi 6. Sedangkan Iya. Bu Tica itu inginnya di posisi berapa, Bu? Kalau bisa saya mau setidaknya di posisi 9 lah Bu Meta. Oh, posisi 9 ya, Bu, ya. Iya, iya. Selain dari metode yang menarik yang sudah Ibu lakukan tadi, pasti ada cara lain, kira-kira apa cara lain yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu, Bu? Mungkin, saya bisa memberikan, game edukasi mungkin Bu Meta, permainan, game interaktif, kemudian, menambahkan ice breaking sepertinya juga bisa itu Bu Meta, sehingga nanti akan mengembalikan lagi semangat, murid-murid dalam, belajar begitu Ibu Meta. Saya rasa begitu. Oh, berarti nanti Ibu akan memberikan permainan di sela-sela pembelajarannya ya, Bu, ya? Luar Iya. biasa sekali Bu Tica. Kira-kira apa rencana Bu Tica ke depannya, Bu? Kedepannya saya akan memperbaiki saya mengajar dulu Ibu Meta, agar cara mengajar saya ini tidak monoton yang biasanya saya, mungkin, sekedar menerangkan pembelajaran, tapi nanti, saya akan mencoba untuk, seperti yang saya katakan tadi menyisipkan game-game edukasi, game interaktif, dan kemudian, bisa menggunakan strategi dan metode yang lebih variatif kayaknya Bu Meta. Dan kemudian saya juga akan menggunakan media yang lebih menarik Bu Meta, sehingga, peserta didik nanti akan, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya karena kebetulan kan saya mengajar ini bahasa asing, bahasa Inggris itu Bu Meta, yang biasanya ini momok menakutkan ini bagi siswa Bu Meta. Jadi memang mungkin nanti saya akan mencari, media yang lebih menarik, untuk, mengajar di kelas gitu. Iya, bagus Oh iya sekali Bu ya, Bu. Meta, satu lagi Bu Meta, mungkin saya Bu. akan sekali-sekali mungkin mengajak siswa ini belajar di luar kelas Bu Meta. Ya. Oh, bagus sekali ya Ibu ya. Selain itu, ada hal lain lagi yang akan Ibu lakukan, Bu? Mungkin kalau untuk ke diri saya sendiri ya Ibu Meta, kalau seandainya nanti, di dalam pembelajaran itu ada situasi yang mengganggu menurut saya bagi diri saya sendiri Bu Meta, mungkin saya akan mencoba mempraktekkan teknik stop dulu untuk diri sendiri, supaya bisa mengembalikan kesadaran penuh saya dalam, melakukan pembelajaran. Kira-kira itu mungkin yang akan saya lakukan Bu Meta. Bagus sekali ya, Bu ya. Kira-kira berapa jangka waktunya yang Ibu lakukan, Bu? Mungkin kira-kira 1 sampai 2 minggu ke depan lah Bu Meta. Baiklah. Luar biasa sekali Bu Tica. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Tica dalam hal ini?
Kayaknya saya akan meminta bantuan Ibu Ratna, Bu Meta, karena saya lihat Ibu Ratna itu mempunyai ide-ide cemerlang untuk membuat kelasnya itu aktif, Bu Meta. Saya lihat Ibu Ratna punya apa namanya itu game-game yang menarik, kemudian ice breaking-nya itu menarik bagi siswa, sehingga saya lihat kelasnya jarang sekali, mungkin tidak ada saya lihat kelasnya itu yang monoton, yang diam, yang muridnya itu tidak fokus belajar dengan ibu itu, Bu Ratna. Jadi Bu Meta, mungkin saya akan minta bantuan Ibu Ratna lah untuk menyiapkan rancangan pembelajaran saya nantinya, Bu Meta, supaya lebih menarik bagi siswa begitu. Oh iya. Oh jadi Ibu akan meminta bantuan ke Bu Ratna ya? Oh Iya, Bu Meta. Nah, dari diskusi kita hari ini, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar murid lebih semangat dan fokus lagi dalam pembelajaran? Iya, yang pertama sepertinya mulai dari diri saya sendiri ini, Bu Meta. Saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu, Ibu Meta, kemudian baru akan memperbaiki pembelajaran di kelas dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Kemudian dengan penggunaan media pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan, serta mengajak teman atau Ibu Ratna dalam berdiskusi dalam menyiapkan rancangan pembelajaran saya supaya kelas saya ini lebih interaktif begitu, Ibu Meta, dan tidak monoton lagi. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Bu Meta. Wah, luar biasa sekali Bu Tica. Tetap semangat ya Bu Tica. Saya yakin sekali Bu. Ibu pasti bisa menyelesaikan masalah Ibu ini. Ya, terima kasih kembali Bu Meta. Semangat juga buat Ibu Meta. Saya menjadi lega sudah berbagi cerita dan menemukan solusi dari masalah saya ini. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Meta. Sama-sama ya Bu. Karena kita sama-sama ada kelas, kita cukupkan sampai di sini pembincangan kita ini ya Bu ya. Ya, baik Bu Meta. Berarti saya permisi ke kelas dulu ya Bu Meta. Ya, selamat siang Bu Meta. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Berarti sekarang waktunya kita refleksi. Refleksi ini berarti kita tampilkan. Iya, kita tampilkan PowerPoint-nya dulu. PowerPoint atau yang apa kemarin aja? Word aja, Kak. Word aja, enggak. Jadi yang merefleksi ini kita sendiri berarti Bu Meta? Iya, pas Ibu Tica tadi tampil kan Ibu Tica jadi coach dan saya coach. Berarti yang di atasnya berarti sama-sama ngisi kita ya. Yang menilai coach kan saya. Yang menilai coach atau menilai diri sendiri? Iya, berarti saya menilai Bu Meta sebagai coaching. Begitu kayaknya ya. Coach. Saya menilai Bu Meta sebagai coach. Bu Meta menilai saya sebagai coach sama coach. Lihat dulu. Atau kita tampilkan di sini word-nya. Saya yang share screen Bu Meta? Iya, Ibu Tica lah saya Iya, Bu Tica. Udah kelihatan? Udah. Berarti ini di nama CGP-nya siapa? Itu nama CGP-nya kita berdua ya? Itu maksudnya ini gimana nama sendiri aja lah, anggap Bu Tica dulu. Oke, baik. Berarti nama saya ya? Iya. Mana ini? Udah. Berarti tuliskan hasil refleksi Anda itu, maksudnya itu pertanyaan yang di atas itu kan, yang ditulis di bawahnya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan gitu kan? Sepertinya iya, enggak tulis di sini.
Berarti yang sudah berjalan rasanya Iya. sudah dengan baik itu percakapannya sudah mencakup Tirta, ndak Bu Meta? Gimana Iya, tadi yang menurut Ibu pertama Meta? Sudah iya, cukup? pertama sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, Tunggu komunikasi dulu. yang kita gunakan sudah 2 arah kan. Tunggu dulu. Itu gini caranya, yang Yang sudah sudah berjalan dengan baik titik 2 gitu berjalan kan. dengan baik. Titik 2 aja. Iya, titik 2 aja. Hmm. Coaching sudah berjalan dengan sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama. Coaching sudah mencakup alur Tirta. Iya, sudah mencakup alur Tirta. Yang kedua, komunikasi yang digunakan sudah 2 arah gitu. Sudah terjalin komunikasi 2 arah gitu, Bu. Iya. Sudah terjalin komunikasi 2 arah. Terus apa yang paling penting berhasil menahan diri untuk tidak memberi solusi gitu. Kalau coachnya itu kan coachnya itu udah berhasil gitu menahan dirinya. Berhasil untuk hadir penuh, Yang pertama berhasil untuk hadir penuh dan menjadi pendengar aktif. Iya. Pendengar aktif serta bisa menahan diri untuk tidak memberikan solusi. Untuk tidak memberi solusi. Memberi solusi secara langsung, Iya. Kan hanya dari pertanyaan berbobot. Iya. Jadi udah digalinya. Nah, itu Mada sudah menghadirkan pertanyaan yang berbobot gitu, sudah menciptakan pertanyaan berbobot. Ya beraja itu. Sudah menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Ya Allah, mana dia? Sudah Nanti kita akan membacakan ini yang coach, ini yang coachi gitu kan, sama-sama dibagi nanti. Mungkin menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Sudah menghadirkan pertanyaan berbobot. Terus yang kedua lagi, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya ampun, kemana ini perginya? Yang perlu ditingkatkan. Apa ya? Harusnya kita nggak membuat semuanya itu berjalan dengan baik kan, Bu Tica? Yang harus kita tingkatkan apa lagi? Tunggu. Yang harus kita tingkatkan itu kan tentang pertanyaan berbobotnya itu ibaratnya lebih mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali kekuatan yang ada. Lebih kreatif gitu, lebih mampu, kreatif. Lebih kreatif lah ya. Walaupun sebenarnya menurut kita udah kreatif. Menemukan, menciptakan atau membuat, enggak? Membuat lah. Membuat pertanyaan berbobot dalam menggali. Bukan menggali ya. Iyalah, mungkin dalam menggali masalah dari coachi. Dah. Itu aja yang perlu ditingkatkan. Yang dilakukan lagi yang di bawah. Tunggu loh. Yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi. Tunggu loh, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi hadir penuh yang kita melakukan teknik stop. Coaching.
Enggak. Yang Kalau Bapak Ibu Ibu lakukan Tika itu tetap tadi, mendengarkan dengan aktif tuh gitu. iya. Mendengarkan Mendengar dengan sepenuh apa? hati. Ya tuh Iya, mendengarkan. kan Tunggu loh. iya kesadaran penuh. Mm-mm. Apa ini pengantarnya? Itu yang tadi tuh yang apa Apa yang yang Bapak Ibu dilakukan lakukan? untuk tetap dalam kondisi prisin apa itu Yang bacaannya? dilakukan Untuk tetap agar tetap dalam dalam kondisi kondisi presence. Atau kehadiran penuh ya. Mm-mm. Yang dilakukan, oh ya, sebenarnya sebelum kita kehadiran penuh itu kan kita yang harus menerapkan teknik stop, baru nanti mendengar aktif kan? Ya dalam kondisi sebelum dan saat melakukan Ya kan coaching. sebelumnya kita teknik stop, setelahnya kita mendengarkan aktif gitu kan? Dia kehadiran penuh. Mendengarkan Iya kan dengan kalau seksama kita mau aja lah, kehadiran Nak. penuh, Mendengarkan dengan seksama aja lah. nah itu aja lah. Mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Koci. Itu aja. Yang terakhir, yang akan dilakukan. Ya. Yang akan dilakukan untuk saat melakukan memperbaiki. Untuk memperbaiki, Nak. Saat melakukan coaching. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Di nomor 3 itu ada 2, Bu Tica. Nomor 3 itu ada sebelum dan ada sesudah. Emang itu aja satu? Iya, sebelum dan saat kan satu aja jawabannya gitu. Intinya kita mendengarkan dengan seksama gitu. Oke. Berarti mungkin yang akan terus kita perbaiki itu ya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini gitu dan merefleksikan apa yang masih kurang kan, seperti yang kita sekarang, oh ini yang kurang. Akan rajin melakukan terus berlatih. Ya, berlatih coaching teknik coaching ini, Ndak. Terus merefleksikan apa yang masih kurang gitu. Tunggu loh. Coaching baik kepada rekan sejawat maupun murid, Nak. Ya. Nanti kita itu dengan murid lagi. Kemudian apa lagi? Merefleksikan. Selalu melakukan refleksi. Ya, setelah coaching itu kita selalu melakukan refleksi gitu, apa yang masih kurang gitu. Ya, selalu melakukan refleksi setelah melakukan coaching. Ya. Apa lagi? Nah, yang apa tuh lagi? Yang di bawahnya lagi. Untuk coaching. Umpan balik. Apa yang dirasakan pada saat di coaching oleh coaching gitu kan? Otomatis saya merasa senang kan? Merasa senang dan lega karena permasalahannya yang saya rasakan. Yang saya rasakan saat di coaching. Pada saat di coaching. Lega kan dan senang. Merasa dihargai dulu, Ndak?
Oh, merasa dihargai. Iya, karena coachnya sudah mau menerima gitu. Ya, sudah mau mendengar. Merasa dihargai oleh coach. Oleh coach. Kemudian Terus merasa lega lega. Dan senang kan? dan Ibaratnya senang karena masalah yang dihadapinya itu selesai gitu. bahagia. Lega Bahagia dan aja. bahagia. Lega dan bahagia atau senang? Senang. Karena permasalahan yang dihadapi mendapat solusi. coach telah membantu dalam mencari solusi. Dalam Kan nggak boleh memberi coach, mencari solusi. Yang saya hadapi. Iya. Dan apa lagi perasaannya? Merasa dihargai, merasa lega dan senang. Udah ya? Udah itu Bu Tica. Sudah dihargai, sudah lega, sudah senang karena masalahnya itu udah teratasi rasanya gitu. Merasa bersemangat kembali enggak Bu Meta? Oh iya. Merasa lebih bersemangat gitu nak. Iya, karena kan emang akhir kata-kata kita tadi semangat ya. Bersemangat dan percaya diri. Dan percaya diri untuk mengaplikasikan enggak? Untuk apa ya? Iya, mengaplikasikan lah. Mengaplikasikan perubahan. Solusi yang telah ditemukan. Solusi yang telah ditemukan ya. Dalam hal ini kita tadi strategi kan? Iya, kita strategi tadi. Merasa lebih bersemangat. Itu aja lah, Mengaplikasikan solusi yang telah ditemukan ya. Yang sudah berjalan dengan baik, yang perlu. Merasa mendapat dukungan dari coach. Itu kan udah dihargai, itu kan udah masuk dukungan itu kan? Enggak, beda dihargai dengan dukungan tuh. Tambahlah. Merasa mendapat dukungan. Bukan dari coach aja, itu kan kita minta bantuan juga tadi ya sama. Kan intinya yang sekarang pada saat di coaching mendapatkan dukungan dari coach lah. Dah, coba lihat atas lagi. Iya, apa yang sudah berjalan. Dah. Terus yang Ibu Meta gimana? Iya, nanti aja di copy berarti ya. Berarti satu ini aja kita tampilkan di sini. Coba tanya Bunda. Soalnya waktunya juga udah ya. Ada Bunda? Ada. Tanyalah. Bunda, kalau refleksi ini cuma satu aja kita tampilkan di rekaman ini, Bun. Suaranya Bunda masih mute. Iya, satu kan untuk berdua. Di bawah kan ada coaching itu, di atas tentang pengenalan coaching. Jadi kalau sekiranya nanti diminta dalam pengiriman nilai diunggah, kita masukkan. Tetapi yang jelas sebentar lagi di ruang utama kita akan bahas. Sebentar lagi kan mau masuk mereka nih. Mereka lah. Oke. Yes. Berarti udah ya Bu Meta? Udah. Berarti teman lain bergabung lagi kan, Bun? Iya. Iya.
Boleh. Ada kedengaran jelas tadi suara Kak Met? Terdengar, Yang tadi pas kita coaching? terdengar. Mudah-mudahan aman ya. Iya. Amin. Silakan juga diskusi kok apa kadarnya dikit, jangan diam. Dia nanti sunyi gitu. aja Bunda. Baik-baik Bunda. Kok apa yang perbincangkan tentang refleksi diri itu bagai. Iya, iya. Coba aja lihatkan lagi Bu Tica. Sebelum kan yang lain belum masuk lagi. Bagikan aja layar lagi Bu Tica. Mm-mm. Emang nggak pakai teknik stop nanti ya Bu Tica? Yang sudah berjalan dengan baik, coaching sudah mencakup kita, sudah terjalin komunikasi dua arah. Oh, tambah aja satu lagi, Kak. Yang mana? Yang di apa itu? Yang Yang nomor sudah 3. berjalan. Yang sudah berjalan dengan baik itu tambah aja antara coach dan coach sudah terjalin kemitraan yang baik gitu. Oke, tunggu bentar. Antara coach Antara dan coach dan coachee sudah terjalin kemitraan yang baik. Hmm. Dah, hentikan lagi. Dah? Dah. Kemi. Oke. Udah masuk kawan ternyata. Welcome back. Kita tunggu ya, mungkin ada kawan-kawan yang lain yang masih terbengkalai mungkin refleksinya. Bagaimana rasanya Nanda? Agak lega ya setelah selesai rekaman. Mudah-mudahan Ya, tidak terkendala. Mudah-mudahan tidak terkendala. Seandainya nanti ada kendala, semua kita berbesar hati, kita ulang. Yang penting unggahan tugas Ananda, oke. Bunda siap. Ulangnya lagi. Izin Bunda. Ya, Kami tadi ini karena udah ada panggilan gabung jadi mau baru selesai percakapan mau refleksi belum jadi. Ya enggak apa-apa, sebentar lagi oret-oret aja, nanti kan pasti tampilkan kita kan sama. Artinya itu nanti kita baru kita kalau belum selesai ada file, ada video. Kalau ada file nanti kita masukkan itu. Nah, maksudnya begitu.
Tetapi sebentar lagi kita kan refleksi yang Ananda jalankan melalui kertas refleksi itu sebentar lagi. Ya, Nah, tapi nanti seandainya ndak rejeki kita rekaman-rekaman yang di bor-bor ini, Ananda tinggal lagi merekam berdua, ndak dalam Zoom kita lagi. Kan rekaman yang untuk dikirim diunggah saja mungkin yang akan kita ragukan. Kecuali yang di ruangan utama Ananda Tika, mungkin Meta nanti bisa di-cut di dalam yang banyak, itu insya Allah. Mudah-mudahan yang merekam tadi tidak masalah pula, kan tadi tidak Bunda yang merekam. Tapi seandainya gagal semua, ujian untuk kita semua kita ulang, tidak apa-apa. Ya kan? Kita coba. Berarti mengulangnya kita buat link Zoom sendiri gitu, Bunda? Oh, kalau nanti rekaman menyeluruh di ruang utama ini berhasil, kita tengok nanti kita aman. Berarti Bunda tengok nanti yang Bunda rekam tadi ada 4 kelompok tadi atau 3 kelompok. Kalau itu bisa Bunda ambil, Bunda kirim, aman. Mana tahu karena pengalaman kita ndak pernah seperti ini. Bahkan tadi ruangan kita ini direkam dari sebelah nih tadi. Ndak tahu kita kok kemana keluarnya. Biasa kan ke drive. Seandainya ini rezeki kita bersama hari ini, tentu kita berbesar hati. Yang penting tugas Ananda ndak masalah. Kita ulang. Untuk apa pula susahnya 1,5 jam tuh. Sedang seminggu kita tunggu. Nah, yang jelas Ananda ndak usah khawatir. Nah, itu dia. Terima kasih. Oke, Ananda sudah masuk semua. Kita kembali ke ruang utama. Mudah-mudahan terima kasih semangatnya yang diberikan oleh Ananda semua. Nah, jadi tadi udah kita isi lembaran refleksi ya, yang lembaran evaluasi diri pelaksanaan coaching. Yang di atas itu tentang proses coachingnya, yang di bawahnya tentang coachee atau tentang coach ya. Nah, itu yang akan kita refleksi selama 20 menit ke depan. Nah, untuk lebih efektifnya mungkin Bunda akan meminta satu di antara Ananda seperti kemarin yang akan menyampaikan apa yang telah Ananda isi. Nah, bagi yang belum sempat tadi mengisi atau sudah Bunda panggil ke sini, silakan dioret-oret dulu, mungkin bisa untuk nanti untuk yang terakhir. Nah, jadi ibarat berhitung bagaimana kita mulai dari angka 1 saja, supaya yang angka 5 bisa menunggu dulu. Oke ya. Nah, Ketua dengan Ibu Tika, kita tunggu apa yang bisa disampaikannya kepada kita bersama tentang lembaran refleksi yang sudah isinya tentang coaching tadi. Waktu dan kesempatan kita persilakan agak 2 menit. Nah, silakan Ananda Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah coaching tadi, kami berdua dengan Bu Tica membuat refleksi, di mana yang pertama itu yang sudah berjalan dengan baik. Yang pertama, coaching sudah mencakup alur tirta. Yang kedua, sudah terjalinlah komunikasi 2 arah. Yang ketiga, berhasil untuk hadir penuh dan menjadi pendengar aktif serta bisa menahan diri untuk coachnya tidak memberi solusi secara langsung kepada coachingnya gitu ya Bun. Terus yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki lebih kreatif untuk membuat pertanyaan berbobot dalam menggali masalah dari coaching gitu. Yang ketiga yang dilakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh yaitu mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coaching. Terus yang keempat yang akan dilakukan untuk memperbaiki yaitu yang pertama akan rajin dan terus berlatih teknik coaching baik kepada rekan sejawat maupun kepada murid nantinya. Terus yang kedua selalu melakukan refleksi setelah melakukan coaching. Untuk perasaan yang dirasakan oleh coach itu yaitu yang pertama mungkin merasa dihargai oleh coach. Yang kedua merasa lega dan senang karena coach telah membantu dalam mencari solusi yang dihadapi. Terus yang ketiga merasa lebih bersemangat dan percaya diri untuk mengaplikasikan solusi yang telah ditemukan. Dan yang keempat merasa mendapat dukungan dari coach. Itu Bunda. Itu hasil dari kami berdua. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali itu dari Bu Wet juga selaku PP dan kawan-kawan. Bisa kita dengar semua ya?
Bisa kita dengar semua. Terima kasih. Bunda ingin menguji yang mendengar tuh. Siapa yang bisa mengulangi apa yang ditangkapnya yang disampaikan dari Ibu Ketua tadi. Katanya tadi pelaksanaan alur tirtanya udah jalan, salah satunya Bunda dengar tadi. Apa yang Ananda simak, Ananda tangkap tadi lagi pembicaraan dari Ananda Tika Meta itu. Siapa yang bisa mengulang beberapa? Yang dari Koci tadi ada 4 poin yang disampaikannya. Ayo, bagaimana fokusnya? Ayo, dapat tantangan sore ini nih. Nggak harus semuanya, berapa nih yang bisa ditangkap? Boleh, Ananda Leni, apa yang bisa Ananda tangkap, yang bisa Ananda respon pendapat Ananda Meta? Boleh? Terima kasih Bunda, yang saya tangkap masalah Koci tadi ya Bunda ya, yang dirasakan 4 poin yang diberikan Bu Meta tuh sama yang saya rasakan juga pertama Bunda. Pertama tuh kita merasa dihargai karena didengarkan, kemudian merasa senang karena mau Bu Bila tuh berkunjung. Kemudian rasanya lega Bunda setelah curhat itu merasa lega perasaan hatinya. Kemudian ya itu aja Bunda, terima kasih Bunda. Jadi Ananda merasakan dihargai ya. Ananda Febri, kemudian merasa masalahnya itu udah dicari solusinya, ya kan? Dia merasa senang. Kemudian dia merasakan juga bahwa apa yang diberikan itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, katakanlah begitu ya. Itu perasaan Koci. Adakah Ananda mendengar tadi hal-hal yang akan diperbaiki ke depannya? Ada itu tadi, enggak? Ada yang harus ditingkatkan. Siapa yang bisa menyampaikan? Ananda Eka mau mengasih pendapat? Siapa yang menyampaikan? Katanya tadi alur tirta udah jalan. Kalau Bunda tidak salah tadi untuk kedepannya bagaimana bisa menyampaikan atau menyiapkan atau mengulas untuk mewujudkan pertanyaan yang berbobot, kalau tidak salah Bunda ke situ tadi. Ya kan? Iya betul. Jadi kalau kita semua sebenarnya memang itu, yang 4 itu, kompetensi inti yang 3 itu yang harus kita sampaikan dengan teman sejawat itu memang tapi dalam kuis pun mungkin ditanya apa yang menjadi tantangan sekarang, nah, kan begitu kan? Nah ya itu tetap jadi tantangan. Sehebat-hebatnya orang baru belajar aja mau jadi pintar semua kan, kita masih tahap pelajar. Ya, jelas itu katanya meningkatkan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kita simak yang kedua. Terima kasih Ananda kelompok 1. Nanti kalau disampaikan oleh kelompok 2 semua kita disimak ya, biar sama-sama fokus. Nanti kalau dapat 5 dari kelompok ini itu jadi modal oleh kita. Refleksi gunanya adalah untuk perbaikan diri. Silakan Ananda kelompok 2, disilakan. Bu Dila, mana Bu Dila? Udah transit lagi? Mungkin ya Bu Bunda, saya aja menyampaikan Bunda. Boleh. Mungkin saya menambahkan sedikit aja lagi ya Bunda, karena pihak 1 sudah dibawa. Ada yang sama ya? Ada yang sama. Yang bedanya aja lagi? Yang bedanya itu kami sudah dari percakapan kami itu alur ceritanya itu kami sudah menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya udah jelas, kemudian rencananya juga udah jelas, kemudian tanggung jawab dan konsekuensinya sudah nampak di situ dalam percakapan tadi. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Bunda, karena semuanya sudah diborong oleh kelompok 1. Terima kasih Bunda. Jelas ya, terima kasih. Kalau tadi kata Ananda kelompok 1 yang jalan alhamdulillah alur tirtanya sudah jalan. Ananda kelompok 2 diperjelas
Yang Tirta itu yang mana? Tujuannya, ya, identifikasi masalah, rencana aksi, ya, diperjelas. Artinya sudah bisa dikatakan berjalan. Kalau untuk meningkatkan ke depannya sama ya dengan kelompok 1. Yang coachingnya tadi sama ya. Oke, terima kasih Ananda. Semakin sore semakin hangat ini nampaknya karena ini refleksi yang akan kita bawa untuk kita bungkus pulang ya, yang akan kita terapkan. Andaikan insya Allah setingkat setelah GB menuju kepala sekolah. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan kelompok 3. Apa yang akan disampaikan tentang lembaran refleksi tadi? Silakan. Terima kasih Bunda atas waktunya. Kami dari kelompok 3, saya mewakili, kita berdua mewakili kelompok 3 ini mau mencoba nih Bunda. Kalau menurut kami dari kelompok 3 nih Bunda, yang refleksi alhamdulillah betul seperti tadi kelompok 1 dan mungkin diaminkan juga dengan kelompok 2. Percakapan coachingnya sudah berjalan dengan baik, di mana kolaborasi antara coach dan coachee sudah maksimal ya Bun. Sebagai coach sudah berusaha mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan percakapan tadi sudah sesuai juga dengan Tirta tadi ya Bu, tujuan, identifikasi, refleksi, dan tanggung jawab. Di mana coach sudah menggali potensi dari coachee tadi. Dan yang masih perlu diperbaiki ini Bunda dalam menciptakan kehadiran penuh nih Bunda. Karena ketika kita bertatap maya Bunda, memang tidak bisa penuh. Kenapa? Takut jaringan putus Bunda, dan suara-suara juga tidak bisa maksimal. Jadi kalau menurut kami lebih baik kalau ketika coaching ini dilakukan secara online atau luring gitu Bunda, sehingga komunikasi bisa lancar. Dan iya Bunda, dan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh ini yang dilakukan yaitu kita manage waktu kita Bunda, yaitu membuat kesepakatan sehingga kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala atau gangguan dan bentrok dengan kegiatan yang lain Bunda. Jadi si coachee sama coach ini bisa fokus Bunda. Dan yang akan kami perbaiki kalau di sini sesuai dengan yang kami lakukan tadi, tentu dengan membuat perencanaan maksimal seperti membuat janji tadi ya Bunda, memahami permasalahan si coachee, menggali potensi diri coachee itu sendiri sehingga si coachee ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Begitu Bunda. Oke, super sekali. Terima kasih dilengkapi dari kelompok 1, kelompok 2. Kalau masalah luringnya, karena kita sekarang di bawah kawasan LMS, kita patuh ini dulu ya. Kalau ada tahap 2 nanti kita usulkan kok bisa pertemuan luring. Oke, terima kasih. Kita lanjut kelompok 4. Silakan disampaikan apa lembaran yang bisa Ananda sampaikan kepada kami semua. Ya, Ananda Wira. Ya. Baik Bunda, jadi seperti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah diborong semua. Ada yang dapat saya sampaikan dalam apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan menurut kami dari kelompok 4 itu adalah kemitraan antara coach dan coachee-nya itu hubungannya itu seolah-olah tidak ada batasannya gitu Bunda. Jadi proses coachingnya juga berjalan lancar, coachingnya leluasa meluahkan segala permasalahannya. Jadi karena merasa dihargai tadi ya, karena merasa tidak asing lagi, jadi dia curhat plong ya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki, kalau kami berdua tadi mungkin yang masih diperbaiki, yang perlu diperbaiki adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin menurut kami sudah berbobot, tapi sebenarnya mungkin masih kulit-kulitnya gitu, belum lagi inti-intinya, ya, masih belajar, jadi perlu ditingkatkan. Yang nomor 2. Kalau yang nomor 3, apa yang dapat dilakukan supaya tetap kehadiran penuh, itu adalah meluangkan waktu. Kemudian kata Bu Titik tadi, kita meluangkan waktu, jangan sampai ada benturan-benturan jadwalnya dengan yang lain atau nyambil-nyambil, ini juga, itu juga. Jadi kita nggak bisa hadir penuh dengan coachee kita tadi. Jadi harus luangkan waktu kita sepenuhnya. Itu yang nomor 3. Nah yang nomor 4, apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya?
menurut kami adalah yang perlu diperbaiki itu adalah mungkin harus membuat catatan-catatan tentang apa yang akan kita sampaikan kepada koci kita gitu, membuat coret-coretan gitu Bunda. Skenario-nya ya. Skenario-nya supaya jangan ke apa kacau lari. lari-lari kemana-mana gitu kan. Jadi kalau menurut perasaan koci, kalau bagi kami tadi perasaan koci yang kami rasakan adalah merasa dituntun, dibimbing, digiring, mengeluarkan unek-unek potensi-potensi yang ada pada diri koci gitu Bunda. Jadi nggak ada lagi rasa apa, udah ada rencana tapi nggak dikeluarkan. Tapi setelah digali, dipancing, keluarlah rencana-rencananya, keluarlah kekuatan-kekuatannya tadi Bunda. Itu Bunda. Oke, tepuk tanganlah untuk kita semua, semakin lengkap ya. Alhamdulillah yang ada di kelompok 1 digabung kelompok 2, kelompok 3 sampai di kelompok 4. Itulah yang sebenarnya ya. Apa yang diungkapkannya itu kita semua mengepingin seperti itu. Tapi jangan Ananda jadi pesimis. Kok enggak bisa berbobot ya? Seharusnya udah berbobot. Kira kulit-kulitnya ya wajar. Kita baru belajar di ruang ini. Kita baru tahu dengan coaching itu. Luar biasa Nanda ini. Kita harus percaya diri yang kita punya. Produk dalam negeri harus diakui kan begitu. Oke. Terima kasih. Kita tunggu terakhir kelompok 5. Ayo, siapa yang mau berkomentar nih tentang lembaran refleksi tadi? Eka kali? Karena Pitra enggak nampak. Silahkan Bu Ani. Oh, ya. Terima kasih kesempatannya Bunda. Mungkin refleksi dari kami berdua, kelompok 5. Nah mungkin yang sudah berjalan dengan baik itu sama dari kelompok 4 tadi yang sudah menjalin kemitraan antara coach dengan coachi, sehingga coachi dapat luasa menyampaikan pendapat. Terus juga sudah berusaha mulai menerapkan model alur tirta ini dalam percakapan meskipun mungkin belum sempurna sekali. Nah, terus yang perlu untuk diperbaiki itu mungkin hampir sama juga untuk mengajukan pertanyaan terbuka dan menggali kekuatan dan kemampuan dalam diri coach itu mungkin masih kurang berbobot meskipun sudah karena mungkin dalam tahap latihan gitu kan Bunda. Jadi mungkin kami akan lebih mendalami lagi agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus sama yang kehadiran penuh ini ternyata setelah dijalani ya atau sudah ini kan tatap maya kata Bu Titi tadi agak seperti saya tadi agak hilang gitu. Jadi tahu padahal sudah diniatkan untuk hadir penuh. Iya, sudah diniatkan untuk hadir penuh, sudah sepenuhnya mendengarkan, tapi tahu-tahu ada yang memanggil di luar kan, sedang ini tahu rumah dibuka, ada yang memanggil, jadi aduh gimana, ternyata masih yang hadir penuh itu belum sepenuhnya, belum 100%. Karena ada gangguan walaupun sudah direncanakan tadi kan Bunda sudah sembunyi dalam kamar, ternyata ada yang memanggil di luar. Aduh. Jadi itu refleksinya. Anggap aja itu bencana alam. Iya. Terus agar tetap dalam kondisi present atau sebelum melakukan coaching kan kita sudah menyiapkan dalam segala hal tadi, tapi ternyata masih ada juga yang sedikit yang mengganggu. Terus misalnya bisa juga merilekskan badan, terus menyiapkan segala persiapan yang dibutuhkan, atau sama seperti tadi membuat janji gitu, atau ya pokoknya dipersiapkan semuanya. Terus harus tahu juga gambaran-gambaran dari pertanyaan apa sih nanti yang akan
diajukan oleh untuk koci gitu agar bisa memancing, bisa merespon dengan baik, terus bisa menggali potensi yang ada pada diri koci itu sendiri. Terus yang perlu ditingkatkan untuk kemampuan dalam kegiatan coaching ini yaitu saya akan terus berlatih Bunda untuk melakukan praktik coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki dalam memahami setiap modul alur Tirta ini. Bagus. Terus kalau untuk yang coachingnya apa yang saya rasakan ya setelah bercerita itu ya merasa lega, plong gitu. Karena sudah leluasa. Tadi kalau ini kan sudah rasanya sudah terjalin kemitraan tadi jadi langsung setelah bercerita itu memang plong dengan masalah-masalah itu sudah ringan rasanya gitu Bunda ya. Dan senang sudah merasa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa sekali. Ada tambahnya? Sudah itu saja Bunda, terima kasih. Alhamdulillah semakin lengkap ya. Pandailah kelompok 1 nih memancing, kemudian dilengkapi kelompok 2, 3, 4, dan 5, maka sampailah kita bahwa lembaran refleksi yang Ananda isi tadi berbicara yang sebenarnya, bukan? Apa yang Ananda lakukan. Nah, untuk penguatan refleksi hari ini, apa yang bisa kita lakukan? Tentu, mana yang positif kita pakaikan, mana yang perlu kita tingkatkan, kita komitmenkan, mana rasa yang baru lengkap, kita lengkapi. Tentu begitu lagi. Nah, salah satu tadi Ananda merasakan yang pertama sekali adalah terjalinnya komunikasi dulu. Apabila komunikasi antara coach dan coachee itu sudah merasa saling membutuhkan, sudah sejajar, pastilah antara kita tuh ngomong ibaratnya menyambung begitu kan. Nah, kapan itu terjadi? Tentu apabila ada komunikasi awal. Contohnya tadi ada yang nelpon dulu, minta maaf seperti si Wira tadi, maaf ya Bu Febi udah minta kami untuk datang untuk waktu saya kebetulan hari itu tidak bisa saya tinggalkan. Berarti kan karena komunikasi kita bisa komunikasi lagi. Ada juga yang sudah meminta kesempatan, saya inginlah untuk berbincang-bincang. Itu semuanya kan komunikasi. Seandainya si coach kita bilang, maaf ya saya belum ada waktu, tentu perasaan kita yang kita harapkan itu tidak sesuai. Jadi kita semakin ada masalah baru. Tetapi di saat disambut dengan komunikasi yang bagus, berarti antara coach dan coachee itu memang harus tadi bersedia menyediakan waktu, menganggap masalah kawan itu adalah masalah kita. Apabila kita dihimbau untuk berbagi, bermitra, itu adalah suatu penghargaan oleh kita yang perlu juga kita hargai. Itu barangkali penguatan pertama. Yang kedua tadi terbaca oleh Bunda bahwa untuk tampil itu alangkah baiknya memang kita buat skenario-nya. Ya, ibarat orang mau tampil di panggung, dibuatnya dulu. Kemudian dibaca-bacanya dulu. Nah, yang namanya kita latihan, sebelum latihan kemarin kita kan udah punya tuh konsep-konsep. Kalau skenario bahasa modernnya konsep-konsep lah bahasa kita. Ya, berarti sesuatu yang akan kita laksanakan itu memang ada alurnya. Kalau dulu dalam percakapan bahasa Inggris kan Bunda masih ingat tuh. Hi, how are you? Kata si guru. Dibuat di bawah siswa. Hi, how are you? Apa kabarmu? I'm fine. Kata siswa di bawahnya. Kemudian guru lagi. I'm fine too. Waktu itu enggak lurus bahasa Inggris awak tuh kelas 1 tuh waktu SMP. Tetapi cara skenario guru membuat tuh ini yang dibaca guru, ini dibaca siswa tuh dikasih kita dibawa pulang. Kita di rumah mengulang-ulang tuh. Nah, artinya kan ada katakan konsep tadi entahlah ya, katakan skenario bahasa modernnya begitulah. Artinya perlu kita persiapkan. Ketiga yang perlu kita kuatkan menurut Bunda ya, bahwa alur Tirta itu memang harus sudah kita kunyah-kunyah betul. Kalau kurang pas kita masuk Tirta itu kita buka lagi yang ada di modul kita itu. Kembali kita ke eksplorasi konsep tuh. Kembali kita buka Tirta itu apa sebenarnya.
Bahwa suatu alur kan suatu jalan, alur lah namanya. Nah, bagaimana kita melemparnya? Bunda tadi pernah menyimak waktu si Nia dengan siapa Nia tadi tuh langsung ngomongnya dengan si Titik. Terlihat dia memberi sambutan tuh tepat sekali, luar biasa. Ayo saya tunggu kapan Bu Titik mau melaporkan kepada saya. 2 minggu lagi, itu kan suatu tantangan. Dari mana dia tahu? Karena Tirta itu harus ada komitmen di akhirnya dengan tanggung jawab. Nah, dari mana kita bisa kuatkan itu setelah kita tahu yang Tirta itu yang harus ini, tujuannya dulu, identifikasi masalahnya sudah itu, ada rencana aksinya, kemudian ada komitmen untuk melaksanakan yang tanggung jawab, bahkan terakhir ditanyakan waktunya. Udah dibilangnya minggu besok siapa yang akan membantu? Udah dibilangnya orang tua lagi apa hasilnya yang nanti? Kutunggu ya hasilnya. Sekarang akan ditagih begitu seperti RTL ya, rencana tindak lanjut. Artinya supaya kita dapat melaksanakan pertanyaan berbobot dan segala macam itu, memang alur Tirta kita pahami, kompetensi inti kita pahami. Seperti kata Ananda tadi tentu perlu berlatih ya. Perlu berlatih. Nah, jadi menurut Bunda yang perlu kita kuatkan hari ini, yang lemah-lemahnya itu perlu kita kuatkan. Udah jalan, udah. Anak-anak luar biasa, udah bisa tadi. Di kelompok, di ini, sudah bisa. Tapi kita harus pede, kata Bunda. Sekali tampil mau jadi emas saja, sekali tentu belum ya. Nah, jadi perak lah dulu. Nah, besok jadi emasnya sebelum jadi mutiaranya, kan lebih kurang seperti itu. Yang jelas kita sudah berusaha, Bunda pun masih tak belajar. Walaupun sharing supervisi guru, saat ini sharing observasi ke kelas, perangkat pembelajaran, belum bisa Bunda mengatakan sempurna. Belum bisa Bunda mengatakan, nah yang sempurna itu milik Allah. Kita masih tetap kekurangan. Tetapi Anda harus yakin, selagi kita merasa kekurangan, ada harapan kita akan lebih baik. Betul? Iya, selagi kita merasa belum sempurna apa yang kita lakukan, masih ada niat kita untuk memperbaiki. Yang susahnya kan enggak itu. Kita masih banyak kekurangan, jadi udah pede, merasa udah cukup. Orang mengasih enggak mungkin, kita pun udah enggak mau belajar lagi karena udah merasa lebih cukup. Lebih rugi seperti ini. Biarlah sudah cukup, merasa kurang cukup, masih ingin belajar. Kata Nandeka tadi, apa yang akan dilaksanakan? Mau buka modul lagi lah Bunda. Baca-baca lagi lah materinya. Apa yang akan dilakukan? Berlatih lah bagaimana bisa melaksanakan pertanyaan berbobot. Itu kan semua komitmen kita. Nah, jadi menurut Bunda, terima kasih Ananda telah melaksanakan dengan baik. Apa yang telah kita laksanakan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Apa yang telah kita berlatih sekarang tentu kita sharing berlatih. Waktu Ananda memanggil anak, memanggil orang tua, terapkanlah Tirta ini. Karena ini akan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama teman sejawat juga begitu. Ya, beransur-ansur, mudah-mudahan kita juga bisa membiaskan ke kawan-kawan kita. Barangkali Ananda, walaupun waktu kita lewat, karena tadi dalam perekaman kita juga mempunyai jedah ya, agak lama ya, jadi mungkin kita tambah sedikit, tetapi masih Bunda sampaikan seperti ini, mudah-mudahan rekaman kita aman. Nah, kembali, seandainya tidak rezeki kita gara-gara tadi adalah pengaruh alam, jaringan segala macam, nanti Ananda bisa rekam berdua dengan kawan-kawannya. Ini mungkin kok bisa Bunda yang apakan, merekamnya, apa ngambilnya. Tapi maaf ngomong, seandainya gagal semuanya, tidak masalah kalau kita ulang. Yang penting unggahan tugas Ananda bisa kita lakukan, unggahan tugas Bunda juga bisa kita laksanakan. Insya Allah, terima kasih. Itu barangkali Ananda yang bisa Bunda sampaikan, yang bisa Bunda kuatkan. Kuncinya kita tak bosan-bosannya belajar. Kalau Ananda kurang pas, ragu, jangan tanya pada kawan, tanya kepada modul, buka lagi modulnya. Karena kita sama-sama masih belajar. Jadi untuk selanjutnya, seperti kata Bunda, sebentar lagi kan rekaman sedang jalan nih. Biasanya ada beberapa menit baru rekam akan muncul. Kalau muncul di Bunda, nanti Bunda kabari ke Ananda. Kalau muncul di Ananda, kabari ke Bunda. Kalau kita rekam nanti kita buka. Kalau bisa suara kita berdua keluar, berarti oke. Tapi kalau surang pula nanti suara keluar, berarti itu masalah. Kita ulang lagi. Kalau Ananda mengulangi nanti bisa perekaman saja di luar, silakan Ananda, Bunda serahkan. Kok berdekat rumah, bagaimana lah caranya Ananda rekam, yang pentingnya masuk link Ananda, link tugas Ananda.
Ya, tidak ada yang kita persulit. Kalau Bunda dengan kelompok lain pun bagi Bunda sebenarnya tidak masalah, tapi terpukul aturan yang satu kelas ini adalah anak Bunda, kok dapat dia satu induknya satu ayahnya, kan begitu ceritanya. Nah, PP-nya 2, Bunda bersama kita dalam kegiatan kolaborasi. Barangkali itu Ananda, banyak maaf. Terima kasih Ananda luar biasa yang telah memberikan pembelajaran terhebat bagi kita. Jadikanlah oret-oret Ananda itu sebagai ilmu yang bisa kita tambah, yang bisa kita lengkapi untuk kelengkapan diri kita masing-masing ke depan. Anda bisa jadi diri sendiri yang bisa mengayomi diri orang lain, tentunya setelah Anda memiliki ilmu yang bisa mengayomi orang lain. Terima kasih, banyak maaf. Sambil menegurkan kepala, kita berserah diri kepada Allah, kita berdoa. Alhamdulillah acara kita berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan difoto Ananda. Kegiatan kita telah berakhir. Banyak maaf, Bunda sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bunda ada masalah lagi nih. Bisa direk dia apa nak di foto? Boleh setelah difoto, mana yang mau meninggalkan ruangan dipersilakan. Yang merekam ini siapa tadi nak? Ustadz atau siapa tadi ini merekam nih? Meta Bunda. Nah, Nanda Meta nanti setelah bagaimana hasilnya kan karena kelompok 1 Nanda juga berada di situ ya. Itu berhenti merekam ya Bun? Iya, yang lain-lainnya nanti ada sama Bunda, kita tengok sekarang sedang berjalan. Terima kasih banyak.